Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kalau saya sebut kata mawar, apa sih yang langsung muncul di benak Anda? Kemungkinan besar kan mikirnya soal cinta, keindahan, atau mungkin aromanya yang khas banget itu. Dan emang selama ratusan tahun, bunga ini udah jadi simbol universal buat semua hal itu. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik kelopaknya yang cantik itu, mawar nyimpen rahasia yang jauh lebih dalam? Gimana kalau bunga paling romantis di dunia ini ternyata juga sebuah apotek yang super kuat? Oke, jadi coba kita lihat dua sisi dari bunga yang sama. Di satu sisi, ada mawar yang kita semua tahu lah, simbol romansa dan keindahan. Tapi, ada sisi lain, sisi yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Sebuah sumber pengobatan dengan dunia kimia yang kompleks dan kekuatan penyembuhan yang benar-benar nyata. Dan jangan salah ya, kekuatan penyembuhan mawar ini bukan penemuan kemarin sore loh. Ini tuh kearifan kuno yang umurnya udah ribuan tahun. Dan hebatnya, sains modern justru baru sekarang mulai bisa membuktikan kebenarannya. Untuk paham, kita perlu mundur dulu ke akarnya. Perjalanannya tuh dimulai jauh banget, di Persia, abad ke-7. Di sanalah orang pertama kali menemukan cara menyuling minyaknya yang super berharga. 3 abad kemudian, ilmuwan legendaris Ibnu Sina sampai mendokumentasikan penggunaannya buat macam-macam penyakit. Nah, dari situ popularitasnya meledak. Sampai-sampai di abad ke-14, Iran itu jadi pusatnya dunia untuk produksi minyak mawar. Dan sekarang, lompat ke zaman kita, laboratorium canggih akhirnya bisa ngebuktiin apa yang nenek moyang kita udah tahu dari dulu. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia di balik semua ini? Kok bisa gitu? Nah, jawabannya itu ada di tingkat molekuler. Yuk kita coba pecahkan kode kimia yang tersembunyi di dalam setiap kelopaknya. Kuncinya ada di satu kata ini, fitokimia. Gampangnya gini, fitokimia itu adalah senyawa aktif alami yang diproduksi oleh tanaman. Anggap aja ini sistem pertahanan sekaligus kotak P3K-nya tanaman itu sendiri yang ternyata berguna banget juga buat kita. Nah, kalau ngomongin fitokimia, mawar damask ini wah juaranya deh. Coba bayangin, penelitian udah nemuin lebih dari 95 senyawa berbeda di dalam minyak esensialnya. Ini bukan lagi sekedar bunga, ini tuh ibaratnya pabrik kimia alami yang luar biasa canggih. Gak usah pusing sama struktur kimianya yang rumit. Mari kita fokus saja ke para pemain utamanya. Ada senyawa yang bertanggung jawab atas aroma mawar yang khas itu. Ada senyawa lain yang fungsinya sebagai penenang alami sekaligus pembasmi kuman. Dan bahkan ada senyawa yang ngasih tekstur lembut pada minyaknya. Semuanya kerja bareng dalam satu harmoni yang sempurna. Terus seberapa kuat konsentrasi senyawa ini? Biar kebayang ya, untuk menghasilkan cuma 1 sendok teh atau 5 ml minyak mawar murni, itu dibutuhkan 242.000 kelopak mawar. Gila kan? Itu sebabnya setiap tetesnya begitu berharga. Nah, dengan gudang senjata kimia yang selengkap itu, yang gak heran kalau mawar punya banyak banget kekuatan penyembuhan. Yuk kita bedah satu persatu. Bagian ini ngasih kita rangkuman cepat soal 5 kekuatan utamanya. Jadi, mawar bisa bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi sel kita, antiinflamasi untuk meredakan peradangan, rileksan untuk menenangkan pikiran, antimikroba untuk melawan kuman, dan bahkan analgesik alias pereda nyeri. Bener-bener serbaguna ya?
Oke, kita bahas dulu kekuatan antioksidan dan anti peradangannya. Di dalam mawar, ada senyawa khusus yang kerjanya kayak bodyguard buat sel-sel kita, melindunginya dari kerusakan. Contoh nyatanya, di laboratorium, ekstrak mawar terbukti bisa melindungi organ hati tikus dari racun. Dan kalau buat manusia, terbukti efektif mengurangi rasa sakit dan bengkak akibat sariawan. Sekarang, efek menenangkannya. Kita semua tahu kan, aromanya aja udah bikin rileks. Dan ternyata, sains membuktikannya. Mencium aroma mawar itu terbukti menurunkan aktivitas di bagian otak yang mengatur emosi. Efeknya bahkan bisa sangat kuat. Pada hewan percobaan, ekstraknya bekerja mirip obat penenang kayak diazepam yang bantu mereka tidur lebih lama. Ini menjelaskan kenapa mawar dari dulu dipakai sebagai tonik buat menenangkan saraf. Oke, data laboratorium memang mengesankan. Tapi kan itu di laboratorium. Bagaimana dampaknya di kehidupan nyata buat manusia beneran? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik lewat uji klinis pada manusia. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Coba dengerin ini. Pada anak-anak yang baru selesai operasi, aromaterapi mawar terbukti menurunkan tingkat rasa sakit mereka. Pada pasien luka bakar, menghirup aroma mawar bantu mereka menahan sakit saat perbannya diganti. Dan yang paling menakjubkan, pada bayi prematur, aromaterapi ini secara signifikan mengurangi kasus mereka berhenti napas, atau yang biasa disebut apnea. Saya mau kita benar-benar meresapi hasil studi pada bayi prematur ini. Kutupannya menyebutkan adanya penurunan signifikan pada serangan henti napas, bradikardia, yaitu detak jantung yang melambat sampai berbahaya, dan penurunan saturasi oksigen di dalam darah. Ini bukan lagi cuma soal kenyamanan ya. Ini adalah dampak fisiologis nyata yang berpotensi menyelamatkan nyawa mereka yang paling rapuh. Jadi, kita udah lihat bagaimana sebuah simbol cinta ternyata juga merupakan sebuah sumber pengobatan yang kuat. Ini benar-benar pergeseran cara kita memandang mawar kan? Dari sekedar simbol menjadi substansi medis yang benar-benar nyata. Kisah Mawar Damas ini adalah bukti sempurna bagaimana kearifan kuno dan sains modern bisa jalan bareng. Apa yang dulu hanya diketahui dari tradisi, sekarang bisa terbukti di laboratorium. Ini menunjukkan betapa banyak rahasia alam yang masih menunggu untuk kita temukan. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau bunga yang begitu umum seperti mawar aja bisa menyimpan kekuatan sebesar ini, rahasia apa lagi yang tersembunyi di taman belakang rumah kita, atau di bunga-bunga yang kita lewati setiap hari? Mungkin sudah saatnya kita melihat dunia di sekitar kita dengan mata yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.